Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Jadi kita di tatap maya yang ke-18 ya. Tidak terasa kita sudah tatap maya yang ke-18. Mudah-mudahan kakak tetap semangat ya dalam mengikuti PKG program PKG PJOK ini ya. Jadi kakak-kakak diharapkan semuanya tetap hadir seutuhnya, kemudian fokus ya. Kemudian selanjutnya kakak-kakak dapat menghidupkan kamera. Kemudian pada saat ingin bertanya atau memberikan pendapat boleh membuka mic atau mengklik raise hand seperti itu. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, mohon izin silakan satu orang memimpin doa kakak-kakak. Mungkin kita mintakan untuk Kak Saiful. Silakan Kak Saiful. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik kakak wabarakatuh. semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun ada cuaca dan kondisi yang kurang baik. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Amin. kita mulai kegiatan tatap maya kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Saiful yang telah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Baik kakak-kakak, izin saya sekalian, mohon nanti kakak-kakak kondisikan kepada rekan-rekan untuk yang lain yang belum masuk, silakan agar tetap bergabung di ruang tatap maya kita pada hari ini. Oke Kak, sudah terlihat di layar kah kira-kira? Oke, sudah ya. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan membahas ya terkait yaitu umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi tatap maya kita pada hari ini durasinya selama 2 JP ya, atau sekitar 90 menit. Itu dalam bentuk moda atau daring sinkronus. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita lebih fokus dan rileks dalam mengikuti kegiatan tatap maya hari ini. Diharapkan kakak-kakak sama-sama kita menenangkan diri ya untuk rileks, yaitu dalam bentuk teknik stop atau mindfulness ya. Mungkin dalam bentuk mindfulness mungkin fokus kita beri waktu 1 menit dulu ya. Kakak dapat tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak, kita mulai dari sekarang. Ya, silakan fokuskan, pusatkan perhatian kak, kemudian arahkan semua perhatian, fokus belajar untuk memunculkan rasa syukur serta ingin tahu dan kebajikan. Kemudian kakak tetap semangat, diberi kesehatan dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Oke, baik, sudah selesai kak. Kira diharapkan kakak-kakak lebih fokus kak ya. Mindfulness itu, mungkin teknik mindfulness pernah kakak terapkan di sekolah atau dengan siswa? Pernah. Ada yang sudah pernah nggak? Nah. Oke. Mindfulness ini adalah untuk memusatkan atau memberikan fokus kembali kepada peserta didik atau orang lain. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Baik, kesepakatan bersama seperti biasa ya. Diharapkan kakak-kakak dalam saat
mengikuti ruang tatap maya ini semuanya menyalakan kamera ya. Kemudian yang kedua mematikan mikrofon jika tidak ada yang menanggapi atau memberikan tanggapan. Diharapkan semuanya hadir seutuhnya ya. Kemudian menghargai waktu bersama dan selanjutnya memaksimalkan fitur chat. Silakan gunakan fitur chat jika ada yang memberi tanggapan atau memberikan komentar. Kemudian klik raise hand. Diharapkan kakak jika ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan silakan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin kita maklumi bersama, mungkin sekarang apalagi cuaca yang tidak mendukung ya, mungkin bisa jadi mati lampu dan sebagainya. Jadi jika kakak-kakak ada yang terlempar, mungkin gangguan jaringan makin dan sebagainya, tetap kembali di ruang tatap maya kita ini. Oke. Kita lanjutkan. Halo Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama alur aktivitas bukti karya. Kemudian yang kedua bukti karya sudah siap dibuat dan disusun. Selanjutnya adalah mengunggah bukti karya di PMM. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan kakak-kakak nanti ya terkait dari RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah kakak buat, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yaitu membuat bukti karya yang akan kakak buat nanti setelah kegiatan ini. Baik kakak-kakak, yang kemudian agenda kita pada hari ini adalah pendahuluan kesiapan belajar, yaitu penyampaian tujuan, kemudian berkomitmen belajar itu selama 5 menit, kemudian refleksi awal, kemudian penyampaian RTL pengantar bukti karya, unggah bukti karya di PMM, kemudian tugas RTL penilaian dan lini masa selama 27 menit dan terakhir penutup 3 menit ya. Kemudian di sini ada alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Baik, di sini ada lini masa RTL. Kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita bahas Kak ya. Lini masanya adalah yang pertama menyusun RTL rencana tindak lanjut, kemudian setelah sesi pengantar RTL. Kemarin kita sudah masuk di RTL ya, kemudian lebih kurang 1 minggu yang lalu. Setelah itu kakak sudah berada di sini sudah mengunggah ya, mungkin sudah menyusun unggah di LMS, RTL, kemudian lengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi, KBS setelah terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ya, kemarin sudah kita diskusikan bersama terkait bagaimana cara yaitu pembuatan rencana tindak lanjut yang akan kakak buat bersama komunitas belajar di sekolah ya. Kemudian selanjutnya penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi di sini sudah mengunggah, mungkin jika ada yang mungkin masih proses ya silakan secepatnya diunggah Kak ya. Selanjutnya di sini sekarang kita berada di akhir ya, di warna ungu yaitu umpan balik RTL. Sekarang kita akan membahas terkait umpan balik RTL setelah penyusunan RTL. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan kira-kira terkait pembuatan RTL yang sudah kakak buat kemarin, apakah ada kesulitan atau apakah ada yang ingin direfleksikan atau diberikan tanggapan terkait RTL yang sudah kakak buat? Silakan Kak. Ya, kira-kira silakan Kak Tri. Alhamdulillah Kak, selama pembuatan RTL itu berjalan dengan lancar. Komunitas belajar di sekolah juga senanglah dengan kegiatan yang kami ciptakan. Ada satu lagi ya, tadi belum lengkap di bagian notulennya, absennya.
Oke. Baik, kira-kira pada saat pembuatan RTL apakah ada tantangan atau yang selama kakak buat di dalam pembuatan RTL tersebut? Alhamdulillah tidak Kak, karena kami sudah terbiasa gitu kan Kak, bergiliran menjadi narasumber atau fasilitator dalam setiap kegiatan belajar di sekolah Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Tri. Berarti di sekolah Kak Tri Sumantri, berarti untuk rekan sejawat semua warga sekolah sangat mendukung ya terkait pembuatan RTL yang kakak buat ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan tersebut dapat memajukan pendidikan yang di sekolah kakak. Kemudian silakan ada lagi ya Kak Sadam, ya silakan Kak Sadam. Alhamdulillah Kak, waktu saya membuat video RTL kolaborasi Kombel yang ada di sekolah, mungkin menurut saya pribadi sulitnya ketika ada feedback atau pertanyaan dari rekan-rekan guru masalah metode-metode ajar, mungkin di mana penilaian mereka mungkin apa yang kita ajar itu agak sedikit canggung, atau kemarin itu bahasanya ada penggabungan metode. Contoh kemarin saya masuk atletik, mungkin sebelumnya mereka melihat guru-guru olahraga sebelumnya kalau lari aja mungkin Kak. Jadi kemarin saya modifikasi, ada 3 gerakan saya jadikan satu dengan memodifikasi menggunakan bahan yang ada di sekolah saya Kak. Kemudian menggunakan tong sampah. Jadi saat saya mengambil video itu, ketika mereka melihat, kemudian 2 hari ke depannya saya melakukan RTL, membuat video praktik baik. Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu tampil Kak, yang ditanyakan. Karena mungkin saya sedikit banyaknya atau kurang paham dengan materi itu, mungkin nggak terlalu jauh memahami materi itu Kak. Jadi saya agak sedikit kewalahan menjawabnya Kak. Jadi makanya memang kalau untuk RTL ini atau praktik baik ini, karena saya udah biasa Kak, tapi bidang studi saya IPS Kak. Kalau IPS insya Allah saya siap. Saya siap. Udah mungkin belasan udah ada saya nampil untuk praktik baik IPS. Jadi kalau untuk PJOK ini kekurangan ilmu atau kurang pemahaman saya atau seperti apa, makanya saat menjawab itu kemarin agak kewalahan Kak. Oke Kak, itu mungkin kesulitan pribadi saya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Sadam yang sudah memberikan tanggapan. Baik, berarti kakak di rekan sejawat atau warga di sekolah kakak ya, mungkin pada saat kakak memberikan pembahasan atau diskusi terkait RTL yang kakak buat ya, mungkin banyak pertanyaan yang mungkin dalam pada saat kakak menjawab mungkin masih ada yang belum dapat kakak jawab ya, seperti itu ya. Berarti Kak Sadam ini jurusannya PJOK apa PS Kak? Sekarang IPS Kak. IPS karena di SMP itu nggak ada guru olahraga. Saya juga basic dulu pernah menjadi guru olahraga, makanya di kepala sekolah jadi guru olahraga Kak. Baik. Ya mudah-mudahan walaupun kakak jurusan IPS ya, mudah-mudahan dengan mengikuti PKG PJOK ini kakak bertambah ilmunya. Alhamdulillah Kak, luar biasa. Ya pembelajaran bagaimana pembelajaran PJOK itu yang benar ya. Jadi di sini Kak, untuk terkait RTL atau kita diskusi dengan Komisi Belajar ya. Jadi kita akan membahas yaitu kira-kira rencana lanjut yang kita buat itu dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek Kak. Dalam bentuk proyek, kalau di dalam umum kan proyek itu dalam bentuk benda dia kan. Kalau P5 ya, mungkin di sekolah kakak sudah membuat kegiatan P5 ya. Membuat misal karya, apakah itu membuat ekobrik dan sebagainya. Tapi kalau kita PJOK ini dalam bentuk proyeknya adalah seperti gerakan atau kreasi keterampilan yang akan dimunculkan oleh peserta didik kita. Makanya dalam materi yang harus dibuat dalam RTL itu ada 3 kemarin terkait dari pendidikan gerak, ya kan? Kemudian pendidikan kebugaran dan
SEM, yaitu program Sport Education Model. Kemudian memang di SEM ini baru ada ya di PKG PJOK ini Kak. Mungkin kakak juga baru berjumpa ya yang namanya SEM. Saya juga kemarin sebelum menjadi peserta, saya juga berpikir ada juga SEM namanya. Jadi pada saat saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak dan sebagainya itu tidak ada yang namanya SEM. Berarti SEM ini juga dalam bentuk dia pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi mereka dalam bagaimana bentuk pembelajarannya? Ya dia karena di dalam SEM ini ya peserta didik dapat mengambil peran. Nah, seperti yang kita perhatikan kepada di tatap muka kan. Jadi peserta didik itu dapat mengambil peran. Mengambil peran kira-kira seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang namanya pembelajaran yang berpusat peserta didik ini kita berikan kebebasan kepada murid kita. Kira-kira olahraga apa yang mereka inginkan. Jadi dengan adanya olahraga yang mereka pilih, maka akan berkembang dengan tersebut. Seperti kemudian selanjutnya ya dalam pembelajaran juga di dalam PKG ini kita sudah belajar kemarin terkait berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga terkait isu-isu sosial juga. Ini terkait isu-isu sosial pembelajaran PJOK itu baru ada di PKG PJOK. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin di dalam pendidikan guru gerak juga ada, tapi terkait isu-isu sosial ini baru ada di PKG PJOK seperti itu. Kemudian memang kalau di dalam pendidikan PKG PJOK ini sangat-sangat lengkap Pak, sangat lengkap materi atau pembelajaran yang kita bahas atau yang kita pelajari. Jadi diharapkan mudah-mudahan kakak-kakak dengan mengikuti PKG ini mudah-mudahan ya, kakak bertambah pemahamannya, ilmunya, dan selanjutnya pun dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing ya. Kemudian di dalam PKG PJOK ini ya kita mungkin dituntut untuk mengembangkan, meningkatkan kompetensi kita menjadi seorang guru PJOK. Mungkin di antara kakak-kakak mungkin ada yang mungkin rata kalau kita bilang di Kabupaten Bengkalis ini ya, pada umumnya mungkin ada sebagian sekolah yang mungkin bukan guru olahraga sebenarnya, mungkin di antara kakak juga mungkin bukan menjadi faktor hambatan bagi kakak-kakak untuk belajar. Belajar itu ya bisa kalau kita ingin, yang penting ada keinginan Kak, keinginan untuk belajar ya. Penting kemudian selanjutnya memang untuk masalah data terkait linearitas itu mungkin terkait dari data kita masing-masing. Misalnya mungkin ada seperti Kak Sadam, guru PS ya, terkait nanti misalnya mengikuti PPG. Kak Sadam udah mengikuti PPG Kak? Kak, piloting 2 ini. Berarti jurusannya PJOK atau PS Kak? IPS Kak, itu IPS. Oke siap. Berarti bertambah banyak ilmu ini ya, dengan mengikuti PPG juga kakak dapat ilmu dari terkait jurusan kakak ya. Tapi di PJOK nanti misalnya seandainya mana tahu kakak di sekolah kakak ada guru PJOK yang masuk, nah kakak misalnya udah ngajar IPS. Jadi kalau seandainya ada guru PJOK yang baru masuk, mungkin kakak bisa memberikan tanggapan atau masukan atau refleksi kepada guru PJOK tersebut. Jangan langsung kakak kritik atau memberikan pemahaman yang salah seperti misalnya contoh itu tidak boleh ya. Jangan, kita harus memberikan umpan balik atau memberikan tanggapan bagaimana pembelajaran yang sudah kita bahas atau kita ikuti kemarin di saat pendidikan PKG PJOK ini. Seperti itu Kak. Siap Pak, siap. Pak Sadam lagi mengikuti pendidikan penjastres juga Pak. Lagi ya. Insya Allah mungkin bulan kemarin sebenarnya bulan 11 Kak wisudanya diundur. 2025 bulan 2. Double dia nanti bisa berarti ya berarti dua kali ya. Iya berarti dua ijazahnya nanti tuh. Ijazahnya SBD lah nih ya. Nanti udah S2 nih. S2 langsung ya. Ya, itu Kak Sadam itu masuk S2 luar biasa. Baik kakak-kakak, terima kasih kepada Kak Sadam. Mudah-mudahan Kak Sadam dengan mengikuti kegiatan PKG ini dapat menambah ilmu, kemudian wawasannya, begitu juga dengan kakak lain, dan dapat menerapkan bagaimana pembelajaran yang sebenarnya terkait di pembelajaran PJOK ini. Baik, kira-kira ada lain memberikan tanggapan terkait RTL ini, kira-kira dalam kakak menerapkan RTL itu apakah ada kesulitan atau tantangan yang kakak buat, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang kakak dapat pada saat melaksanakan atau berdiskusi dengan komunitas belajar terkait
rencana tindak lanjut yang kakak buat di sekolah. Silakan kak. Kira-kira ada kak? Kira-kira di antara kakak, kira-kira pada saat membuat, apakah ada tantangan kakak? Kemudian apakah ada hambatan? Kemudian pembelajaran apa yang kakak dapat? Ya, silakan kakak. Jadi kemudian saya harap juga pada kakak-kakak, mungkin kalau ada seandainya tugasnya ya kemarin mungkin kurang sesuai, mohon dilengkapi ya kakak ya. Mana tahu kakak ingin membuat video, silakan. Kira-kira tantangan saya tuh untuk berkolaborasi dengan rekan saya itu sangat berat kak. Mungkin hanya 2 orang, 3 orang boleh, silakan 3, 4 orang pun boleh. Ya, kita silakan diskusi penting 4 orang atau 5 orang. Mungkin dengan guru-guru yang lain mungkin ada kesibukan dan sebagainya, nggak apa-apa. Penting kakak-kakak tetap melakukan diskusi dengan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Tidak boleh kakak melakukan diskusi dengan sekolah lain atau dengan sekolah yang ada di sekitar sekolah kakak. Itu tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Baik kakak-kakak, jika tidak ada terkait memberikan tanggapan terkait umpan balik atau RTL ini, menurut kakak-kakak sudah paham ya terkait rencana tindak lanjut ini, yaitu akan membuat pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, kira-kira di dalam 3 materi yang sudah kita pelajari, yaitu terkait pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebuaran, dan pembelajaran dalam bentuk SEM atau Self Support Education Model. Silakan kakak tindak lanjut. Baik kakak, kita lanjutkan lagi di pembahasan kita. Oke, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, ya peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat bukti karya yang berhubung materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Jadi serta menjadikan salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti akan membuat bukti karya ya seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu melalui dari PMM nanti kakak. Silakan kakak unggah di PMM ya. Ini adalah salah satu ya. Jadi yang kakak buat adalah peserta membuat berbagi inspirasi. Kakak akan membuat inspirasi dalam bentuk membuat karya kakak sendiri yang berhubungan materi dipelajari selama mengikuti program ini. Kira-kira materi apakah yang akan kakak kembangkan, akan kakak buat dalam bentuk karya dari modul 1, modul 2, ataupun di modul 3 yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian selanjutnya ya, ini juga merupakan prasyarat ya. Ini salah satu syarat utama ya kelulusan dari PKG PJOK. Diharapkan seluruh peserta ya wajib mengunggah atau membuat bukti karya yang yaitu sesuai karya masing-masing. Ya, diharapkan kakak-kakak dapat membuatnya nanti sesuai lini masa atau due date yang ada di LMS. Mohon kakak-kakak perhatikan due date-nya, kira-kira tanggal berapa, jam berapa, batas unggahnya ya. Kemudian ini juga kita perlu ketahui bersama, ini merupakan juga nilai bagi kakak-kakak semuanya ya. Diharapkan ya memang kita semua punya kesibukan ya, mungkin kakak-kakak diberikan juga kemudahan luangkan waktu untuk berbagi ya. Mungkin di antara kakak ada juga mengikuti yang mungkin besok akan mengikuti ujian UKIN ya, PPG ya, mudah-mudahan kita doakan bersama diberikan kemudahan dan lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian bukti karya ini adalah produk original, asli kak, yang kakak buat. Bukti karya ini asli dari karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat atau contoh atau punya orang lain yang kakak buat. Jadi wajib dibuat, ini wajib dibuat serta dikumpulkan dalam proses validasi dari fasilitator. Nah, seperti itu. Jadi ya kakak-kakak sesuai dengan penyampaian yang sudah saya sampaikan,
terkait bukti karya ini harus dibuat harus kakak buat, kemudian kakak unggah sesuai lini masa atau dudet yang ada di LMS. Mohon kakak sering membuka LMS, kira-kira petunjuk dalam pembuatan tugas itu apa-apa saja yang harus dilakukan ya. Kira-kira apakah diminta misalnya dalam bentuk video, dokumentasi dan sebagainya, harus sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS. Seperti itu, Kak. Selanjutnya ya, kriteria ketentuan penambahan bukti karya ya Kak. Dalam bentuk karya di bukti karya harap diperhatikan. Ini kriterianya dan ketentuan berikut. Di sini ada untuk karya video. Dalam bentuk karya video, jika kakak membuat dalam bentuk video karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya. Selanjutnya video yang menampilkan wajah. Ya, harus menampilkan wajah dan identitas murid, wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak dalam media sebagaimana tertulis di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi kakak-kakak akan membuat surat persetujuan itu di LMS, sudah ada suratnya, nanti bisa kakak unggah, saya buka di LMS, ada petunjuknya. Kemudian yang ketiga ada sarah, ini karya video maupun dokumen atau gambar dalam bentuk PDF tidak membuat unsur sarah atau pornografi, ujaran, kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini salah satu yang tidak boleh ya. Kemudian plagiarisme. Di sini ya, terkait plagiarisme itu karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya. Pada karya video harap cantumkan kredit apabila menggunakan musik atau gambar karya pihak lain. Lalu pada karya dokumen dalam bentuk PDF, cantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi karya Anda. Jika kakak-kakak akan misalnya dalam bentuk PDF, dalam bentuk unggah PDF, kakak-kakak misalnya di dalam tugas bentuk karyanya, misalnya dalam mengambilkan kutipan-kutipan, bisa kakak buat dalam bentuk daftar pustaka untuk menjadi sebagai sumber referensi karya kakak-kakak. Seperti itu ya. Selanjutnya kategori bukti karya ya, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG Pojok ini. Di sini ada pertama adalah dalam praktik pembelajaran ya. Mohon diperhatikan kakak-kakak, itu dalam bentuk praktik pembelajaran. Kemudian ya selanjutnya karya yang mencakup rekaman ya. Karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid di dalam kelas atau di luar kelas melalui tatap muka. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau dalam bentuk PDF. Kemudian yang selanjutnya praktik baik ya. Praktik baik. Di sini karya yang berisikan praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Jadi kakak-kakak dalam bentuk praktik baik ini kakak membuat ya yang berisikan praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri. Kakak membuat dalam bentuk pengembangan diri, kemudian dapat menginspirasi orang lain atau guru-guru lain yang mana tahu nanti membuka melalui PMM seperti itu. Lalu Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen dalam bentuk PDF. Lalu yang ketiga dalam bentuk pembuatan RPP atau modul ajar ya. Karya mencakup RPP pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat ya pendidik atau kakak sendiri untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Perlu diketahui, ini perlu untuk kita ketahui bersama, Anda hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi kakak-kakak membuat dalam modul ajar ini dalam bentuk dokumen atau PDF. Kira-kira kemarin dalam bentuk membuat modul ajar kan sudah kita pelajari, yaitu terkait dalam bentuk modul ajar terkait background design. Nah, silakan kakak mungkin bisa kakak buat dalam bentuk karya kakak-kakak sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kemudian
di sini nanti kakak membuka LMS ya. Di LMS bisa kakak unggah terkait lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya. Lalu pengambilan gambar anak ya, pada saat kakak mengambil gambar atau foto, video dan penafian produk bukti karya. Jadi di sini nanti kakak unggah di LMS itu ada surat pernyataan ya. Lalu dengan menandatangani formulir ini lalu dicentangkan pada kotak di samping pernyataan. Nanti kakak centang. Kemudian yang pertama di sini saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar atau video dan konsekuensi publikasi pada media. Karena ini kan bukti karya akan dipublikasikan melalui PMM. Jadi harus ada persetujuan, harus ada yang mengetahui, baik itu peserta didik, kemudian dan juga kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Lalu yang kedua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar atau foto video dan mempublikasikan pada media online dan kepentingan pembelajaran. Seperti juga kemudian yang ketiga, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar atau foto video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Lalu yang terakhir, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk original. Original saya bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat karya orang lain jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi nanti di sini kakak akan menyatakan dengan tanda tangan kakak-kakak mungkin ya. Di sini nama lengkap, kemudian di tanda tangan dan diketahui oleh kepala sekolah masing-masing. Kemudian jangan lupa dicap sekolah masing-masing seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kira-kira apakah kakak-kakak sudah membuka LMS terkait sudah membuka surat pertanyaan? Ada yang ingin ditanggapi kak terkait surat pernyataan ini? Silakan resen jika ada. Oke, silakan Kak Saiful. Izin Kak, yang ini surat unggahan ini Kak kita buat kecamatan, kabupaten mengetahui pakai tanggal ini Kak, yang mengetahui ini Kak. Perlu Kak? Oke. Kalau untuk yang mengetahui di sini nanti pakai tanggal Kak. Kira-kira karya kapan yang kakak buat? Berarti ya, buat Bengkalis saja gitu Kak? Ya, buat ya Bengkalis saja. Oh, iya. Bengkalis saja. Jangan di daerah misalnya kakak di depan, buatnya ke Bengkalis. Oke Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak. Nanti harus diketahui oleh kepala sekolah, ditandatangani, kemudian jangan lupa dicap. Nanti ini kakak unggah. Ini tetap kakak unggah atau dalam bentuk video seperti yang sudah saya tampilkan tadi, boleh juga disematkan di video. Tapi ini harus tetap diunggah Kak. Buktinya kakak scan, kakak bentuk scanner, kemudian diunggah di LMS. Boleh disatukan di dalam bentuk Google Drive dan juga. Ya. Bukti karya yang kita buat itu kan Kak? Iya, yang ini surat ini. Iya, disatukan. Yang ini, iya. Boleh disatukan, kemudian enggak. Jadi kira-kira nanti dalam bentuk bukti karya itu seperti apa yang akan buat. Jadi sudah saya jelaskan, baik itu boleh dalam bentuk video atau foto atau kemudian dalam bentuk dokumentasi, bentuk PDF silakan. Terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini dari modul 1 kayak. Dari modul 1 misalnya kakak mengunggah dalam bentuk membuat video, boleh diedit, silakan edit. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi silakan. Dalam bentuk videonya. Kira bagaimana bentuk pembelajaran kakak buat dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Alur pembelajarannya seperti apa? Kakak buat. Nah, kemudian terkait apalagi yang di dalam sudah kita pelajari, apakah itu dalam bentuk SEM, Sport Education Model, apakah itu dalam bentuk
pendidikan gerak, kemudian dan sebagainya, atau membuat modul ajar dalam bentuk backward design, ya, yang sudah kita bahas kemarin di modul 1. Oke, ada lagi Kak kira-kira? Oke, silakan Kak Usni dulu. Oh iya Kak. Silakan Kak. Untuk bukti karya ini kan harus dari diri kita sendiri nih Kak, bukan hasil dari orang lain gitu kan? Oh, betul. Nah, cuman ini bisa kita enggak kan kita menengok punya orang lain gitu, mencontoh, tapi harus kita yang buatnya gitu. Menengok contoh punya orang lain, bukan mengambil. Kalau ingin gini, kalau Kakak misalnya melihat punya orang lain, bukan artian Kakak mencontoh atau memplagiat kan, ibaratnya ATM Kak. Kakak amati, Kakak tiru, boleh Kakak modifikasi. Tapi sesuai dengan karya Kakak sendiri. Contoh menjadi referensi boleh silakan. Kakak lihat misalnya bentuk langkah-langkahnya atau video seperti ini. Boleh, tapi hasil karyanya jangan dari plagiat atau dari hasil karya orang. Kakak buat, Kakak salin kembali di karya Kakak, itu tidak boleh. Nah, Kakak buat lagi dalam bentuk karya Kakak sendiri. Kakak buat kira-kira dalam seperti apa yang Kakak buat, seperti itu. Itu Kak Usti. Siap Kak. Oke, silakan Kak Sadam. Halo Kak Sadam present. Kak Penny apakah tidak masuk? Tadi ada Kak Penny. Mohon kondisikan Kak Penny, Kak. Izin Kak. Ya silakan Kak Sadam. Pada karya dokumen yang kita unggah tadi Kak, cantumkan daftar pustaka, referensi daftar pustaka itu kita dapat dari mana Kak? Oke, dengan misalnya Kakak membuat dalam bentuk misalnya pustaka, misalnya Kakak cantumkan misalnya ada kutipan-kutipan, nah, pustaka Kakak cari referensi dari internet, Google, boleh dari buku boleh juga Kak. Misalnya Kakak membuat bahan ajarnya dari buku misalnya modul ajar atau buku pegangan Kakak di sekolah. Nanti Kakak cantumkan pustakanya di dalam tugas bukti karya Kakak. Oh, tidak masalah tuh kan, tidak masalah tuh Kak. Kalau dipakai tidak masalah, yang penting harus boleh Kakak ambil, tapi harus Kakak cantumkan daftar kutipan ini diambil dari buku ini, data pustakanya. Gitu. Oke, paham Kak. Oke, siap. Misalnya kita ambil, tapi kan ibaratnya kan itu kan buku itu kan sudah karya orang atau punya orang yang membuat kan, jadi harus ada kita cantumkan di dalam bukti karya kita seperti itu. Oke, baik, ada lain? Silakan kakak-kakak. Kita mungkin sudah paham Kak ya terkait tadi, mungkin dalam bentuk sudah saya jelaskan, mungkin dapat Kakak pahami bersama dalam bentuk karya ini. Boleh berupa video atau dalam bentuk berupa PDF dan sebagainya, seperti itu sesuai dengan yang Kakak buat. Baik, kita lanjutkan. Oke, ada lagi yang resen? Oke, silakan Kak Usni. Kak Usni. Itu untuk pembuatan bukti karya itu Kak, batas waktunya kapan tuh Kak? Di LMS sudah Kakak buka Kak, kira-kira Kak? Di LMS itu ada, di LMS bentar saya tengok ya. Di LMS ya. Bukti karya, coba kakak-kakak buat di LMS itu sudah ada ya? Nggak ada Kak di LMS. Ada ya? Di LMS lebih saya buka dulu. Bukti karya berbagi. Oke, di LMS ini nanti kakak buat penting unggahnya sebelum tanggal 29, karena sini tanggal 29 terakhir Kak, kan tidak bisa lagi, nanti dikunci oleh orang adminnya Kak, terkait bukti karya yang sudah kemarin kami bahas terkait dengan panitia pusat ya. Dalam bukti karya di sini dalam bentuk unggahannya, yaitu batas unggahnya ya, kalau bisa sebelum tanggal 29. Berarti kita buat sebelum tanggal 29
8 ya. Kita terakhir di tanggal 20 berapa yang tatap maya yang terakhir kan ya? Saya tinggal dulu di jadwal kita ya. Di jadwal kita ini ada bukti karya. Oke, kita kita sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya. November. Terakhir kita tatap maya yaitu terkait bukti karya di 1 JP Kak ya. 1 JP di tanggal 26. Nanti dia kan kakak-kakak kalau bisa tanggal 27 sudah terakhir mengunggah ya. Karena setelah itu nanti ada penilaiannya Kak. Kemudian nanti ada pelaporannya ke admin atau di LMS kita. Di sini terkait bukti karyanya memang di LMS tidak ada situ apanya ya. Sekitar tanggal 20 sebelum tanggal 29 Kak. Karena penutup kita tanggal 30 ya. Mana dia? Penilaian bukti karya. Oke, di sini sudah ada apanya untuk penilaian bukti karya. Oke, di sini waktu. Oke, di sini nanti akan kalau kakak mengunggah bukti karya sih ada waktunya, tanggalnya seperti itu ya. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 29 kakak sudah mengunggah semua bukti karyanya. Sekarang tanggal berapa Kak? Tanggal 18 ya. 18 berarti sekitar berapa hari lagi nih? Sekitar seminggu lebih lah sudah mengunggah Kak. Ya nanti seperti RTL kemarin kan mungkin ada yang belum kan. Jadi juga semua nanti tugas-tugasnya sini nanti akan saya juga sebelumnya kan tugas-tugasnya banyak yang belum lagi Kak. Tugas-tugasnya ada yang belum, ada yang juga yang tidak sesuai Kak ya. Dari modul 3 ini banyak yang belum juga mengunggah, diharapkan semua kakak-kakak silakan mengunggah di modul 3 ya terkait tugas-tugas di modulnya. Kemudian di sini saya lihat ya. Bentar Kak. Di modul mohon Kak Sadam juga ya. Di modul 2.6 D itu belum juga. Kemudian silakan dilihat ya Mas lagi nanti saya japri itu saya WA Kak. Di modul 3 juga belum. Seperti itu. Nanti dikasih tahu aja Kak siapa yang memang kurang apa Kak. Kemarin gini, sudah saya WA Kak, tapi ya mungkin belum ada kesempatan kakak untuk mengunggahnya kan. Aduh saya WA kemarin, mungkin ya, tapi sampai sekarang belum ada juga diunggah Kak. Mungkin kesibukan dan sebagainya ya. Yang mana itu Kak? Itu ada beberapa modul yang belum juga mengunggah. Nanti mohon perhatikan. Coba buka lagi kembali LMS kan. Itu kan ada yang buka LMS. Kalau jika belum dikerjakan atau kerjakan, kalau tulisan itu kerjakan lagi, berarti kakak sudah mengunggah, sudah mengerjakan. Kalau misalnya kerjakan, berarti kakak belum mengunggah. Itu belum mengerjakan di LMS ya seperti itu. Jadi kalau nggak ada kakak WA, berarti udah selesai itu Kak ya? Oke, nanti kalau tidak ada saya WA, tidak ada saya japri, berarti sudah selesai, tidak ada tugas yang diunggah lagi. Berarti fokus ke tugas yang bukti karya. Jadi kalau seandainya misalnya di RTL kemarin kan ada juga mungkin baru beberapa orang yang mengunggah. Kalau bisa diunggah terus ya, diunggah secepatnya terkait RTL. Apa saja kekurangan terkait tugas RTL-nya tersebut seperti itu. Oke, baik kita lanjut Kak. Kita lanjut lagi, yaitu kemudian putusan utama dari validasi bukti karya ya. Putusan utama dari validasi bukti karya ini ya. Oke, yang pertama ya, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, nanti maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya dalam bentuk dapat diunggah ke PMM.
Jadi seandainya misalnya dalam bentuk bukti karya yang belum sesuai atau belum dibilang lengkap, jadi kakak dapat mengunggah kembali bukti karya sebelum batas yang sudah ditentukan. Ya, begitu juga dengan RTL, mungkin ada yang belum lengkap, silakan diunggah kembali. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, kemudian jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, ya peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Seperti itu. Kira-kira kalau sudah sesuai tugas atau bukti karya yang kakak buat, berarti kakak dapat mengunggahnya ke PMM masing-masing. Ya, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti akan kakak silakan buka kembali LMS-nya. Silakan kira-kira kalau sudah divalidasi, mungkin dinyatakan sudah sesuai, berarti kakak bisa mengunggah di PMM-nya seperti itu. Oke, ada yang resen? Oke, silakan Kak Tri. Nah, izin Kak, masuknya ini tadi kan kita harus mendapat validasi dari fasilitator di LMS. Ya. Berarti sebelum kita unggah ke PMM, kita unggah ke LMS dulu gitu Kak ya? Ya kita unggah dulu gini. Pada saat sebelum apa nanti Kak gini, bukti karya nanti kakak unggah di LMS dulu ya. Nanti silakan kakak buka LMS-nya. Kemudian nanti setelah itu apakah sudah sesuai ya, sebentar Kak ya, saya buka dulu LMS lagi. Ini. Bentar. Bukti karya. Oke ya. Jadi gini, nanti kakak pertama unggah drive bukti karya kan, di bukti karya 1, nanti silakan kakak buka unggah karya. Kemudian nanti di situ kakak akan silakan baca petunjuknya ya, petunjuknya. Lalu unggah pernyataan lembar peserta PKG pengucapan pengambilan gambar atau foto. Ada yang sudah buka LMS Kak? Sudah Kak, udah saya buka, udah saya download itu Kak yang surat validasi itu Kak. Berarti sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya nanti ya selanjutnya nanti baru kakak unggah bukti karyanya. Lalu berbagi bukti karya langsung diunggah di LMS dulu Kak. Nah selanjutnya silakan Bapak Ibu kakak bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM. Tidak gini Kak. Sebelum apa dulu nanti membuat bukti karya, berarti kakak japri saya dulu apakah sudah sesuai apa tidak, karena di sini petunjuknya diunggah di apa dulu, di yang telah diunggah di PMM baru disematkan di LMS. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Berarti kan intinya untuk mendapatkan validasi dari fasilitator, kita secara langsung aja gitu Kak ya, atau melalui WA pribadi kita gitu aja Kak. Nanti japri saya kira apakah sudah sesuai atau sudah bisa diunggah. Nanti setelah itu kakak unggah dulu di PMM Kak. Di ya, PMM kalau sudah mendapat nanti validasi dari kakak, kita unggah ke PMM. Ya. Nah, setelah di PMM nanti baru kakak sematkan link PMM-nya di LMS. Link PMM-nya tuh penting Kak di LMS. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Kira-kira kalau video berarti kakak unggah di YouTube dulu, di YouTube pribadi atau menggunakan ID belajar. Setelah itu baru kakak unggah di PMM. Setelah di PMM baru unggah linknya tuh, ambil link di PMM baru unggah di LMS seperti itu. Oke, silakan Kak Usni. Bukti karya ini apa tugas terakhir kita nih Kak? Iya, bukti karya ini adalah tugas terakhir Kak. Dalam kegiatan PKG PJOK ini Kak. Terakhir, kemudian mungkin kalau jika ada yang belum mengunggah juga tugas mungkin sebelumnya, mungkin ada perbaikan atau yang mungkin belum sempat mengunggah tugas yang lain-lain, mungkin tetap juga diunggah Kak, karena kemudian yang terakhir tugas kita adalah terkait bukti karya yang kakak buat masing-masing, itu yang kakak unggah di PMM masing-masing. Seperti itu Kak.
Oke, ada lagi? Siap Kak. Sudah jelas kira-kira Kak Rinaldi? Bertanya Kak? Aman Kak, gas terus. Oke, siap. Kira-kira menurut kakak yang dalam bentuk pembelajaran yang sudah kita pelajari dari modul 1 ya, silakan kakak unggah, silakan kakak buat, boleh dalam bentuk modul atau dalam bentuk PDF, atau bentuk video dan lain-lain. Oke, silakan Kak Penny. Lembar bukti karya itu kita print, lalu di scan. Ya, di print nanti di situ ada tanda tangan apa ya? Kepala sekolah ya. Iya, kepala sekolah sama cap ya. Nanti ada tendangan tangan kepala sekolah seperti ini Kak ya. Iya, iya. Nah, nanti diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian nanti jangan lupa dicap ya, cap diketahui oleh kepala di sekolah masing-masing Kak. Cap kepala sekolah kan? Iya, iya. Nah, sini tanda tangan kita yang membuat karya seperti itu. Lalu setelah itu diunggah Kak ya, bukti diunggah di LMS, di scan dalam bentuk PDF, silakan diunggah di LMS. Dijadikan satu gitu Kak Doni. Bukti karya pertama, lembar pertama, baru nanti lembar keduanya itu. Ya, kira-kira gini, kira-kira dalam bentuk seperti apa yang mau kakak buat? Apakah dalam bentuk modul ajar? Apakah dalam bentuk video? Kalau bentuk video boleh ditampilkan di video, silakan. Tapi bukti lembar ini tetap diunggah Kak. Bukti dari surat pernyataan ini tetap diunggah Kak. Iya. Nanti kita akan terakhir ya, di tanggal 26 terkait bukti karya ya, tanggal sesuai jadwal ya. Karena jadwal kita tanggal 26 tuh bukti karyanya. Tanggal 26 hari guru Kak Duni. 25 enggak? 25 hari guru Kak Penny. Oh iya ya Kak Tri. Tanggal 27 pemilihan Bu Penny. Ya, jangan lupa. Kak. Oke. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan terkait surat pernyataan? Sudah jelas Kak ya? Gas terus Kak Don. Kita lanjutkan. Yang Kak Yesi belum ada kabar ya, Kak Yesi sama Kak Saipul, Kak Dedi. Kak Dedi udah masuk Kak. Udah masuk. Halo Kak Dedi. Oh iya Kak Dedi udah masuk. Kak. Maaf Siap. terlambat Kak. Siap. Kemudian Kak Yesi juga belum ada kabar ya. Mohon dikondisikan ke kakak-kakak. Kemudian selanjutnya yaitu ke bawah. Oke. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nanti kakak buka PMM yang mungkin tadi sudah kita bahas bersama ya. Login di LMS, lalu kakak pilih di sini ada bukti karya. Lalu di sini kakak bukti karya, kemudian kakak klik di sini karya saya. Kira-kira di karya saya ini dalam bentuk apa? Apakah praktik baik atau pembelajaran atau modul ajar dan sebagainya. Lalu sini atur karya. Nah, ini silakan atur karyanya dalam kemudian dalam bentuk video. Kalau video berarti kakak harus unggah di YouTube dulu, YouTube masing-masing ya, punya akun masing-masing ya, baru kakak sematkan link YouTube-nya di PMM. Setelah sudah kakak unggah di PMM, baru kakak link dari PMM itu baru kakak unggah di LMS. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh adalah jadi dinyatakan kalau sudah sesuai kakak dapat mengunggahnya di PMM. Tapi kalau dalam bentuk misalnya karya, dalam bentuk misalnya kakak membuat PDF atau seperti bahan ajar atau modul ajar, jadi nggak perlu lagi ke YouTube ya, karena itu untuk video langsung aja ke PMM. Ya, di PMM langsung diunggah, kemudian setelah itu link dari PMM itu kakak unggah ke LMS masing-masing. Oke, seperti itu Kak. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Kemudian selanjutnya di sini silakan pilih tambah karya ya. Silakan kakak-kakak pilih tambah karya. Kemudian kalau di sini samping pertama ada explore ke konsep. Kemudian di karya saya, lalu kakak tambahkan. Nah, kakak pilih dulu di antara satu ini, apakah praktik baik
apakah kakak buat dalam bentuk RPP atau modul ajar, atau dalam bentuk bahan ajar atau praktik pembelajaran, silakan. Lalu setelah itu kakak buka, nanti kakak buka di situ ada petunjuknya. Kak Don, mohon maaf Kak Don, nggak kelihatan berbagi layarnya Kak Don. Tak nampak ya? Oke, bentar. Oke. Saya tidak nampak. Iya Sudah Kak, nampak, Kak? saya matikan lagi Kak. Saya matikan, masuk lagi. Ya. Nah, nampak Kak. Sudah nampak, Kak? Oke, sudah Kak. Oke. Baik, di sini sudah, kalau sudah nampak, Sani sudah terlihat. Kira-kira ada yang tidak terlihat? Tidak semua? Berarti kan Kak Don, berarti Ya. dari antara semua komponen yang tersedia di dalam itu, kita bisa pilih salah satunya gitu ya. Ya. Kakak pilih salah satu di sini. Kalau di PMN sudah ada, kakak buka nanti petunjuknya di sini ya. Mungkin kakak buka nanti seperti apakah dalam bentuk artikel lah, bahan ajar, dokumentasi teknis, kemudian kepemimpinan sekolah, atau praktik baik pembelajaran, atau praktik baik kemudian RPP atau modul ajar. Mungkin ke dalam Kalau bentuk kayak RPP. punya Kak Don tadi tuh bagian mana tuh Kak Don? Kalau saya tadi dalam bentuk praktik pembelajaran. Dalam bentuk praktik pembelajaran. Misalnya kakak membuat praktik pembelajaran, kira-kira apakah kakak membuat merekam atau membuat video ya, video pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat kepada murid, boleh. Tapi di dalam bentuk praktik pembelajaran. Kalau RPP atau modul ajar, berarti di bawah ini dalam modul ajar atau RPP nih Kak. Jadi dalam bentuk PDF atau link sesuai dengan petunjuknya nanti. Silakan kakak buka. Boleh juga kalau praktik baik, saya kira menurut kakak itu apakah itu praktik baik atau praktik pembelajaran? Kalau dalam video pembelajaran mungkin di sini ya sesuai dengan petunjuknya adalah praktik pembelajaran. Kalau dalam praktik baik itu seperti kakak mengunggah misalnya dalam bentuk kakak membuat RTL dengan komunitas belajar ya, membuat praktik baik atau diskusi dengan komunitas belajar, mungkin dapat kakak unggah dalam bentuk rekaman video. Jadi kakak buat di praktik baik seperti itu. Oke kakak, silakan ada bertanya lagi. Apakah sudah paham? Oke, silakan Kak Tri. Jadi Kak, kalau Ya. seandainya kita berbagi praktik baik, nanti kita unggahnya di situ di berbagi praktik baik. Kalau kita buat video pembelajaran, misalnya kita memvideokan kita sedang mengajar di kelas, kita unggahnya berarti video pembelajaran tuh Kak ya? Iya, praktik pembelajaran. Ya, Karena dalam praktik pembelajaran kan yang sudah kita pelajari dalam bentuk misalnya apakah pembelajaran berpusat pada murid, yang sudah kita bahas itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, oke Kak. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke, silakan. Ya, sama-sama Kak. Silakan Kak Dedi. Oke. Baik Kak, kalau kalau kita berbagi praktik baik gitu kan kita buat video tuh Kak. Iya. Atau kita mengajar gitu kan. Durasinya itu berapa menit Kak? Kalau durasinya tidak ditentukan Kak. Kira-kira kalau dalam kakak membuat video pembelajaran sesuai dengan video pembelajaran boleh disesuai dengan berapa menit yang kakak buat, itu tidak ditentukan. Yang penting alur tahapan-tahapannya sudah jelas. Misalnya kakak membuat dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira alur tahapannya seperti apa yang kakak buat, yang kakak unggah seperti itu. Misalnya diawali dari dalam kalau berdiferensiasi itu diawali dari asesmen diagnostik, mungkin membuat penilaian awal dulu kan. Setelah itu apa langkah-langkahnya dalam bentuk video, boleh diedit, silakan dalam bentuk videonya. Baik Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, silakan Kak Saiful. Baik Kak, menyambung dari yang disampaikan Kak Tri sama Kak Dedi tadi Kak. Kalau kita membuat video pembelajaran itu Kak, kan sebelumnya kita kan udah buat aksi nyata tentang video pembelajaran sebelumnya kan Kak, yang 30 menit itu kan Kak. Apakah itu bisa kita unduh ke bukti karya Kak? Apa boleh Kak? Oke, dalam bentuk video yang sudah kakak buat silakan. Tapi dalam bentuk pembelajaran seperti apa? Apakah itu dalam
bentuk pembelajaran berdiferensiasi, atau dalam bentuk yang sudah kita ajarkan, atau dalam bentuk pendidikan gerak dan sebagainya yang sudah modul yang sudah kita pelajari, silakan. Itu menjadi gitu karya ya. kakak. Itu sekalian seperti sama itunya juga Kak, apa modul ajaran juga kita lampirkan nggak? Atau video pembelajaran saja Kak? Kalau untuk di dalam praktik pembelajaran ya mungkin boleh silakan kakak buat tampilkan modul ajar atau RPP, silakan, tapi tidak digabungkan video boleh, silakan juga. Boleh juga tidak. Oke Kak, baik Kak, makasih Kak. Ya, bisa kakak tampilkan dalam bentuk video, silakan. Tapi boleh juga tidak nanti di dalam video tersebut, seperti itu. Kemudian nanti ya mungkin Kak Dedi baru masuk tadi ya. Di sini nanti saya ulang kembali lagi, dalam bukti karya boleh silakan kakak-kakak unggah dalam bentuk dokumentasi, bentuk video, atau dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk membuat praktik baik, atau dalam bentuk praktik pembelajaran, silakan kakak unggah ya. Kemudian ya nanti di sini nanti di pertemuan selanjutnya 1 JP nanti terkait modul bukti karya di PMM ya. Nanti akan kita bahas karena masih ada pertemuan kita satu pertemuan lagi. Makanya tidak saya share screen, tidak saya tampilkan. Seperti itu. Oke, kakak-kakak kita lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjut ya. Baik. Oke, jika bentuk karya dalam bentuk video yang sudah saya sampaikan ya, di sini kakak-kakak perlu mengunggah di YouTube masing-masing ya. Dalam bentuk video itu boleh silakan pilihnya, kemudian dalam bentuk dokumen pastikan format dokumen PDF ukuran maksimal 10 MB. Kalau jika besar tolong dikondisikan harus 10 MB ke bawah dalam bentuk PDF atau dokumen ya. Kemudian kalau dalam video berarti nanti dialihkan ke YouTube masing-masing. Jadi YouTube ini di PMM ini harus sesuai sinkron dengan ID belajar kita. Jadi YouTube ini kita harus membuat dari ID belajar masing-masing. Tidak bisa kita unggah menggunakan akun pribadi. Jadi kalau kita akun pribadi tidak akan terwacah ke PMM. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira di sini kalau sudah kita buka nanti di sini ada petunjuk. Saat ini hanya video yang telah diunggah di akun YouTube Anda yang dapat diimpor ke aplikasi ini. Kemudian kira-kira di dalam YouTube tersebut apakah sudah atau belum. Pelajari impor video, kemudian sudah ini pilih video yang untuk diimpor. Kira-kira di dalam video YouTube tersebut video mana yang akan kakak impor atau kakak tautkan di PMM. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini lanjut, jika bentuk PDF silakan pilih klik di sini. Jadi di sini akan ada petunjuknya ya. Silakan tambahkan karya, lalu kalau bentuk PDF klik di sini untuk unggah dokumen dan melihat preview. Di sini kakak buat, kemudian silakan pilih di file atau di file masing-masing yang mana. Jadi perhatikan kak, kalau bisa untuk bentuk filenya nanti ya kakak buat nama dulu, namanya. Jangan salah terunggah, nanti jangan salah unggah seperti itu. Kakak buat misalnya kakak letak di folder mana, harus kakak buat itu misalnya ini bukti karya nama. Jadi nanti pada saat kita buat pencarian di folder nanti tak susah nanti ya, dengan mudah nanti kita dapat di bukti di folder nanti kita dengan mudah nanti kita mengunggahnya. Kita kalau nanti salah unggah nanti, salah takut nanti dokumen lain pula terunggah. Nah, seperti itu nanti takutnya enggak sia-sia membuat bukti karyanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke. Jika bukti karya sudah berhasil diunggah, ya kakak-kakak perhatikan di sini dalam bentuk menu PMM-nya
Di sini ada artikel bahan ajar, dokumen, kemudian sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, kemudian karya. Nanti kalau jika sudah terungkap, nanti ada pemberitahuan sini di karya saya. Nanti ada 1 atau 2 karya yang sudah kakak unggah. Sini sudah ada, nampak di layar ya petunjuknya. Kira-kira kalau sudah terunggah di sini nanti ada kan nampak. Kalau yang tadi kan belum dia kan, kalau yang pertama tadi kan belum dia. Seperti ini kan belum lagi. Itu belum, kan ini dia. Mana dia tadi? PMM. Tidak ada sini ya. Kalau dia belum, tidak ada tercentang 1 karya, berarti dia kosong seperti di atas. Ya, kalau jika yang belum terunggah atau kakak buat karya kakak, berarti di sini dia masih belum ada karya, tulisannya belum ada karya. Jika kalau sudah kakak unggah karyanya, berarti di sini sudah ada 1 karya atau 2 atau 3 karya, seperti itu. Ya, ini mohon perhatikan kakak di situ nanti pengunggahnya. Kemudian yang terakhir di sini pada akhir sesi ini kakak dapat membuat sebuah bukti karya lalu kemudian mengunggah di LMS dan mendapatkan validasi dari fasilitator. Baik kakak, silakan jika ada yang memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait RTL atau bukti karya yang sudah kita bahas bersama-sama. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin bertanyakan. Apakah ada yang kurang jelas? Kita Oke, silakan. Ada yang resen? Apakah ada yang resen? Izinkan. Tak ada. Oke. Baik, tadi terkait RTL nih Kak, nanti di sini akan saya japri Kak ya. Mohon ditindaklanjuti Kak ya, terkait tugas-tugas mungkin ada yang belum, bagi yang merasa yang belum mengunggah tugasnya, silakan mengunggah tugas-tugasnya kakak-kakak. Oke, silakan Kak Tri. Keluar tanda jaringan saya mati. Izin Kak. Ya, silakan Kak Tri. Kalau untuk bukti karya oke, kayaknya udah fix. Tadi saya buka LMS. Ya. Terus di situ ada kuesioner itu kita isi lagi Kak. Oke, di sini nanti ada kuesioner ya, itu harus diisi Kak. Di sini kuesioner, kemudian ada memberikan umpan balik ya, terkait merefleksikan terkait kegiatan PKG PJOK kita selama sudah berlangsung 3 bulan ya. Di sini ada refleksi pengembangan kompetensi akhir PJOK. Kira-kira apakah sudah bisa diisi? Kemudian terakhir ada penilaian kinerja fasilitator. Nanti kakak-kakak dapat mengisi ya masing-masing, buka LMS-nya itu harus diisi semua Kak, wajib diisi semua. Seperti itu. Kemudian di selanjutnya ya Kak. Oke Kak, lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Bentar. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan terkait RTL atau bukti karya yang sudah kita diskusikan bersama ya. Kira-kira apakah ada kendala mungkin dapat kita diskusikan. Apakah ada misalnya tantangan pada saat membuat bukti karya nanti atau yang akan sudah kau buat rencana selanjutnya. Ya nanti bagi yang di sini mungkin sudah beberapa orang dalam bentuk membuat RTL, mohon diunggah kembali ya kakak-kakak. Bagi yang ada kekurangan, misalnya belum ada videonya, silakan unggah video RTL-nya, kemudian foto itu cukup 2 atau 3 saja, dokumentasi, kemudian dokumen dukungan atau mengunggah itu terkait misalnya notulen atau catatan-catatan penting saat berlangsungnya RTL, dan selanjutnya terakhir absensi kira-kira dalam kegiatan diskusi bersama komunitas belajar, kira-kira
siapa saja yang ikut serta di dalam kegiatan diskusi komunitas belajar atau membahas rencana tindak lanjut berbasis pembelajaran proyek yang kakak-kakak buat di sekolah masing-masing. Nah, jadi mohon diperhatikan kakak-kakak, mungkin ada yang sudah mengunggah, ada yang belum ya. Kemudian selanjutnya, oke, sudah hilang lagi dah ya apanya ya. Bentar. Oke kakak-kakak, apakah sudah jelas terkait RTL yang sudah kita bahas hari ini? Insyaallah Kak. Insyaallah dah. Insyaallah sudah jelas Kak. Oke, jelas ya. Mungkin dari kalau terkait RTL, mungkin kakak-kakak sudah ada yang merasa belum atau yang mungkin ya apa perlu saya japri lagi atau bagaimana? Kalau RTL kayak udah jelas Kak. Oke. Besok insyaallah Kak dikirim. Oke, siap. Kemudian ini Kak, sedikit kakak-kakak perhatikan juga. Mungkin di beberapa modul juga belum ya. Kak Dedi mana Kak? Ada Kak Dedi sini? Kak Dedi, halo Kak Dedi. Ada Kak. Ada Kak. Oke, nanti Kak Dedi mohon perhatikan, coba buka di LMS Kak terkait aksi nyata kakak. Aksi nyata Kak. Ya, di aksi nyata yang sudah kakak unggah situ, di aksi nyata bentar ya. Aksi nyata yang sudah kakak ada mana aksi nyata kemarin ya. Ya, produk aksi nyata kakak situ mengunggah mungkin ya mungkin salah link yang kakak unggah tuh. Link kemarin adalah terkait pembelajaran tatap muka yang kakak unggah Kak. Sudah ada dokumentasi, kemudian tugas-tugasnya. Coba buka kembali Kak, kan bisa dibuka kembali di aksi nyatanya. Ya, seperti itu. Aksi nyata belum unggah kayaknya Kak. Kakak belum enggak ya? Di sini sudah. Di sini Kak Dedi Pride ini sudah enggak sini aksi nyatanya. Tapi mungkin kakak link itu mungkin apakah salah link kakak mengunggahnya? Terkait aksi nyata. Di sini yang belum lagi RTL tugas apa sini yang belum lagi? RTL belum juga Kak, RTL-nya. Ya RTL belum Kak. Insyaallah besok Kak. Siap. Ya, mudah-mudahan kakak diberi kemudahan ya. Tinggal buat video aja. Saya juga belum Kak. Oke. Kemudian kita nanti tatap muka terakhir nanti di tanggal 26 kalau tidak ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan kita lanjutkan di tanggal 26 nanti. Ya. Kemudian sampai di mana kita tadi? Di sini sudah tadi kakak-kakak pada akhir sesi ini membuat sebuah bukti karya ya. Bukti karya terkait kemudian mengunggah di LMS dan mendapatkan validasi dari fasilitator. Oke, kemudian penutup di sesi kemudian kalau ladang banyak hama kan, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Ingin bersama tapi waktu sudah. Burung dara, burung cenderawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kakak-kakak terima kasih. Kira-kira kalau tidak ada yang kita diskusikan mungkin terkait tugas-tugasnya pada kegiatan tatap maya kita yang ke-18 ya. Memang tatap maya kita ini tidak terasa sudah 18 kali Kak. Dan kita mulai kemarin dari bulan September. Ingat tanggal berapa Kak? Ada ingat? Tanggal 9 kemarin ya. Tanggal ya 9 Kak. 9 September ya. Kemudian berakhirnya sekitar di akhir November ini. Kemudian ya untuk tahun depan kita ya mudah berharap juga program PKG ini masih ada ya. Kemudian mungkin juga masih ada rekan-rekan kawan-kawan kita di daerah kita masing-masing yang belum terpanggil atau yang mungkin berkeinginan untuk belajar melalui PKG BJOK ini.
Mungkin kakak juga bersyukur Kak, mungkin kakak-kakak juga bersyukur sudah mengikuti kegiatan ini. Memang ya ini sebenarnya kegiatan yaitu cukup lengkap, cukup dalam materi yang sudah disampaikan cukup lengkap, sangat-sangat lengkap ini terkait meningkatkan kompetensi kita di dalam pembelajaran PJOK. Apalagi kita sebagai bagian di PJOK, mungkin selama ini pembelajaran yang untuk kita ketahui ya, mungkin orang berpikir dalam PJOK ini mungkin hanya di luar saja, karena juga pernah di dalam kelas juga ada pembelajarannya. Kemudian PJOK juga mungkin banyak orang berpikir juga mungkin dalam pembelajaran sebelumnya seperti pada saat yang tahunnya mungkin kita tuh hanya tegak-tegak saja ya, kasih bola dah kita tegak nonton. Tidak, padahal tidak seperti itu pembelajaran yang sebenarnya. Apalagi sekarang sudah kita ikuti PKG ini, ya mungkin merubah paradigma kita ya untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya PKG ini kita dapat menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya kakak-kakak. Amin. Baik kakak-kakak, bagi kakak-kakak yang mengikuti ujian PPG besok ya, berapa orang ini yang mengikuti ujian PPG-nya? Kak Saiful sendiri. Ya baik. Sudah selesai ujian Kak hari Minggu Kak. Oh hari Minggu, oke. Ya, Kak. Jadi buat Pak Saiful dah, jangan hubungi saya katanya dari jam 5 sampai. Oh iya statusnya. Iya betul ada kemarin chatting statusnya. Jangan hubungi saya, betul. Ada juga beberapa kawan-kawan yang lain kan buat status seperti mungkin serentak semua orang yang buat statusnya kan. Kemudian juga kepada mungkin kakak-kakak yang belum terpanggil, mudah-mudahan besok terpanggil dengan secepatnya dapat mengikuti juga kegiatan PPG dan sebagainya seperti itu ya. Harapannya amin. Baik, di sini kita masih berapa orang itu? 2, 3, 4, 9. Kak Sri Mayuni sudah hilang, terlempar karena jaringannya. Kemudian Kak Yesi nggak ada kabar. Kak Saiful, Kak Seni apa sudah dihubungi Kak? Siap. Baik, oh ya mati lampu sana ya. Ya mungkin karena kondisi cuaca dari jaringan tidak mendukung ya. Kemudian nanti memang dalam kegiatan waktu dekat ini mungkin ya diharapkan jika kira-kira kakak nanti terkait tugas-tugasnya mungkin ada yang kendala, nanti boleh japri saya Kak, hubungi saya, silakan japri WA atau telepon silakan. Jangan pula nanti kakak telepon di jam 12 malam Kak, mungkin udah waktu istirahat ya. Karena kemudian dalam kegiatan kita tatap maya nih, mohon maaf kakak saya ambil di malam hari karena saya juga dari pagi Kak ya mengikuti kegiatan pembekalan. Nah, jadi full memang hari ini juga saya juga ada tugas Kak. Mungkin Kak juga saya juga ada membuat tugas setelah ini. Mudah-mudahan kakak-kakak juga dapat mengikuti besok pendidikan guru penggerak ya di angkatan 13. Karena kita angkatan 12 tidak ada sini ya di kabupaten kita belum terbuka. Karena kenapa tidak ada? Mungkin banyak angkatan-angkatan sebelumnya yang mungkin masih parkir atau menunggu gilirannya. Makanya mungkin dihabiskan semua, mungkin ke depan nanti mungkin akan semoga dibuka kembali di angkatan 13. Kakak-kakak silakan ikut. Jika misalnya ingin bertanya terkait CGP pendidikan berat, oke japri saya. Silakan saya akan melayani kakak-kakak semua terkait misalnya apa saja yang dikerjakan, kemudian apa saja bagaimana tahapan-tahapan mengikuti kegiatan guru penggerak itu. Nah, seperti itu kira misalnya mana tahu kakak-kakak ingin mendaftar, silakan pantau melalui SIM PKB. Kira-kira misalnya kalau ingin ikut hal apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan. Kira-kira ada yang sudah mendaftar? Kemarin Kak Tri sudah pernah mendaftar ya Kak Tri? Sudah Kak, di gelombang ke-6. Ke-6, jadi kendalanya kenapa Kak?
tak lulus di apa itu Kak. Jadi udah nggak pernah lagi dibuka-buka. Di tahap 1 lulus apa enggak? Di tahap 1 cuman buka gitu aja Kak. Oh iya. Tahap 1 itu karena ada kawan tuh kan Kak yang dari kawan PPG ngajak tuh kan buka, cuman nggak terlalu ini gitu kan. Ya udahlah. Oke, baik, mungkin besok bisa komitmen dapat ikut kembali ya, karena juga di dalam pendidikan Gubeng Gerak juga banyak juga pembelajaran yang kita dapatkan Kak. Seperti juga di dalam PKG ini, karena kalau di PKG ini karena pembelajarannya khusus ya, mungkin terkait PJOK ya yang dibahas. Kalau di dalam Gubeng Gerak itu dalam memimpin pembelajaran nanti. Di situ juga ada juga pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada murid terkait pembelajaran berdiferensiasi. Juga ada juga membahas terkait modul yang sudah kita bahas terkait aset, pemuatan aset. Bagaimana pemuatan aset kan? Nah, kita pemuatan aset itu kira-kira bagaimana pemanfaatan di dalam proses pembelajaran yang Kakak manfaatkan. Kira-kira misalnya aset apa yang bisa Kakak gunakan di dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, itu ada juga dibahas. Jadi banyak juga ilmu-ilmu mungkin dengan mungkin kakak-kakak juga ya semangat terus untuk mengembangkan diri, jangan merasa kita puas untuk belajar, karena selagi ya mungkin mudah-mudah ya kakak-kakak untuk belajar terus untuk memajukan pendidikan yang ada di daerah kita. Seperti itu ya. Kemudian juga harapan saya mungkin kakak-kakak juga terus belajar ya, mungkin dengan adanya komitmen kemauan kakak pasti kakak berhasil di dalam memajukan pendidikan di sekolah masing-masing. Seperti itu ya. Oke kakak-kakak, baik, terima kasih pada pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang tidak ada yang bertanya, saya tutup. Saya screen pada. Adakah yang bertanya kakak-kakak? Tidak ada yang menanggapi. Oke, masih ada Kak Penny. Silakan Kak Penny. Kak Doni, saya boleh share screen yang udah di-download apa tuh format bukti unggah karya tuh? Oke, siap bentar ya. Formatnya. Berarti Kak Penny ingin menampilkan terkait format bukti karya ya. Oke, silakan. Ya. Seperti itu Kak Doni. Ya, kalau untuk format pernyataan enggak. Kemudian bawa lagi. Nanti buat kakak isi sesuai dengan buat centang ini ya. Di print dulu Kak. Nanti setelah ini buat print lalu boleh menggunakan diketik, boleh juga boleh dicentang pakai pena, boleh juga sesuai dengan bukti karya yang kakak buat. Setelah itu ditandatangan, kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah, kemudian dicap diketahui oleh kepala sekolah, lalu kemudian setelah itu kakak scan ya, kakak scan menggunakan scanner boleh atau lain sebagainya. Lalu dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF silakan unggah di LMS-nya. Itu boleh bersamaan, boleh misalnya kan kalau diunggah di LMS kan dia boleh ditambahkan foldernya Kak. Nah, bisa ditambahkan, bukan dalam satu folder itu kita buat situ semua, tidak. Misalnya ada beberapa item kita buat unggah, itu ada 3 item misalnya. Kakak buat satu folder, satu yang diunggah, boleh di bawah bisa ditambahkan lagi 2 atau 3. Seperti itu Kak. Apakah sudah pernah ada seperti itu Kak? Belum. Oke, kira-kira di LMS kakak kalau ingin mengunggah tugas-tugas kakak, misalnya tahu ada penambahan ya file yang kakak tambah, misalnya tidak disatukan, boleh tambah di dalam LMS itu. Silakan 2 atau 3, tambahkan aja di bawah. Itu ada petunjuknya, silakan tambahkan aja terkait tugas-tugas yang ada di LMS. Kemudian ini ya sudah betul Pak Kak Doni. Apa tuh? Isian yang ini udah betul. Oke, ini kan sesuai dengan format yang kakak unggah di LMS ya. Jadi diunggah ya diisi sesuai
data diri masing-masing, semua seperti nama lengkap, kemudian instansinya, lalu tahun pendidikan, selanjutnya bukti karya yang dipilih dalam bentuk apa. Kemudian selanjutnya nama sekolah, nama kelompok peserta didik. Kira-kira dalam kelompok peserta didik kelas berapa diambil? Apakah seluruh, misalnya kalau dalam pembelajaran sekolah tuh kira-kira kelas berapa yang kakak ambil? Oh gitu, jadi ini salah ya? Salah nih, ini kelas apa nih peserta didik kakak? Nama kelompok peserta didik, nama kelompok peserta didik kelas tahun ajaran peserta didik. Bukan kelas kita kak. Kelas berapa yang kakak ambil dalam bukti karya tersebut? Apa kelas 5, kelas 3, atau kelas 4, atau di SMP kelas 8, kelas 7, seperti itu. Lalu tanggal pengambilan gambarnya tanggal berapa? Kira kakak mau, apakah kakak mau ngambil foto atau video, kira-kira dalam tanggal berapa? Lalu kemudian selanjutnya di bawah ada data, kakak baca dengan teliti. Kira-kira ini kan pernyataan, saya menyatakan, berarti sesuai. Kalau memang betul, buat tanda checklist, buat tanda checklistnya kak. Seperti itu, baru di bawah ditandatangani, ya. Lalu mengetahui oleh kepala sekolah masing-masing. Buat nanti nama lengkap ya, nama lengkap kakak, kemudian boleh pakai gelar silakan. Kemudian baru kepala sekolah silakan nama gelarnya, boleh juga mencantumkan NIP juga ya masing-masing. Seperti itu kak. Oke Kak Doni. Oke, siap, terima kasih sama-sama. Kira-kira ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Di sini. Oke. Baik, ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya cukup sekian pertemuan tatap maya kita pada hari ini. Mohon sebelum kita akhiri, silakan satu orang memimpin doa menutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan Kak Tri lah, atau Kak Dedi ya, silakan. Baik. Silakan Kak Dedi. Ya. Baik kak. Alhamdulillah, walaupun banyak kendala, pada malam kita sudah selesai mengikuti Zoom kita. Untuk mengakhirinya, alangkah baik kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Doa dimulai. Baik. Oke, terima kasih Kak Dedi yang telah memimpin doa di akhir kegiatan tatap maya kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ambil sesi foto bersama atau dokumentasi. Kakak silakan buka kameranya. Kak Rinaldi, Kak Sadam, Kak Sani, kemudian Kak Penny, mana Kak Penny? Oke, Kak Penny, silakan buka kamera, kita mulai ya. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi semangat. Pun di akhir 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak semuanya, sudah berakhir kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas, baik itu di sekolah maupun di luar pembelajaran atau di sekolah. Ya. Mungkin di antara kakak-kakak mungkin ada pekerjaan atau kegiatan lain, ya diberi kemudahan, ya nanti kelancaran seperti Kak Dedi kemarin ya. Kak Dedi sampai malam kerjanya Kak. Luar biasa Kak Dedi. Kemudian ya terlambat tadi pun baru pulang Kak. Oh iya, oke, dimaklumi kakak-kakak. Kemarin juga hari apa kemarin ya? Hari Kamis kemarin juga kami ada pertemuan ya dengan seluruh mungkin SMP yang tidak ada ya. Ada aja pertemuan kemarin dengan Pak Jemi, kepala sekolah Kak Dedi. Terkait pemetaan guru dan kepala sekolah. Mungkin bukan hanya di kecamatan ini aja, mungkin seluruh
kecamatan di seluruh kecamatan di kabupaten kita. Mungkin tingkat SD atau SMP itu sudah ada nanti. Seperti itu, Kak. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang mungkin tidak sesuai menyinggung perhatian kakak, saya mohon maaf. Sampai ketemu di tatap maya yang berikutnya, tatap maya yang terakhir kakak-kakak ya. Di tanggal 26 nanti jika tidak ada perubahan nanti saya sampaikan di melalui grup. Jadi macam tadi melalui grup saya sampaikan mungkin aturannya kan siang atau kita siang tatap maya ya. Jadi karena kondisi mungkin kegiatan ada berbenturan bersama dengan kegiatan kita tatap maya, maka saya tunda di jam malam. Kira-kira kakak untuk bed terakhir apakah malam kita buat? Kira-kira asik nggak malam? Malam aja kak, kalau siang ini panas berdengkang. Oke, kira-kira kemana? Itu berapa JP kak? Yang terakhir nih kak? Yang terakhir cuma sedikit 1 JP aja kak. Udah malam aja kak. Malam. Oke, kemana kira-kira Kak Tri? Setuju kah kira-kira malam? Malam kak, kalau bisa di KP Pak Ning sana kita zoomnya. Oke, siap. Kira-kira nanti kakak-kakak boleh Bawa gitar Karinaldi. Kau ini siap nyanyi tuh. Siraman Fajar. Iya. Kalau nanti ada waktu nanti bermainlah ke Pak Ning nih kak. Kemarin kita Sepakat malam kita. Malam dia apa kemarin ya di nonton bola yang kemarin ya. Malam. Oke. Ini satu JP kak. Yang terakhir itu 1 JP terkait bukti karya juga ya. Nanti kemudian kakak kalau jika ada yang terkendala dengan tugas tugasnya boleh japri nanti ya. Kemudian nanti akan saya juga japri kakak-kakak bagi yang mana tahu yang belum melengkapi tugasnya nanti mohon segera dituntaskan ya kakak-kakak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.